Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Alhamdulillah, sobat Islam Papa. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan salawat serta salam kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'at, semoga sampai kepada kita yang insya Allah masih istiqomah menjalankan sunnah dan risalah. Alhamdulillah, sobat Islam Kapah, bagaimana kabarnya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kemampuan untuk kita aktivitas, untuk kita menjalankan segala sesuatu yang baik-baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan adanya channel ini kita senantiasa bisa berbagi ilmu-ilmu kepada saudara-saudara kita, bisa berbagi berkah kepada saudara-saudara kita. Semoga kalian semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan bab pertama, yaitu laqab kauniyah atau julukan untuk Abu Bakar As-Siddiq, dan kita akan melanjutkan bab 2 dengan bab 3. Bab 2 yaitu kelahiran, gambaran dan ciri-ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq. Dengan bab 3 yaitu keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita akan membahas 2 bab sekaligus dalam episode kali ini. Kelahiran, gambaran dan ciri-ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama sudah tidak berselisih lagi bahwa Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan setelah tahun gajah. Namun mereka masih berselisih mengenai kapan persisnya kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq lahir 3 tahun setelah tahun gajah. Ada pula yang mengatakan 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dan ada pula yang mengatakan 2 tahun beberapa bulan setelah tahun gajah, tanpa menyebutkan jumlah bulannya secara spesifik. Abu Bakar As-Siddiq tumbuh dan berkembang dengan mulia dan baik dalam asuhan kedua orang tua yang memiliki kehormatan, kedudukan, dan kemuliaan di tengah kaumnya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq tumbuh dan berkembang sebagai yang terhormat, mulia, dan memiliki kedudukan penting di tengah kaumnya. Adapun mengenai gambaran dan ciri-ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq, maka ia dideskripsikan sebagai sosok yang berkulit putih dan langsing. Dalam hal ini, Qais bin Abu Hajim berkata, "Suatu ketika aku masuk menemui Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah sosok yang langsing dan putih." Para ulama sirah menggambarkan sketsa fisik Abu Bakar As-Siddiq dari keterangan para perawi. Dalam hal ini, mereka mengatakan bahwa ciri-ciri dan gambaran fisik Abu Bakar As-Siddiq adalah ia berkulit putih kekuning-kuningan, memiliki postur yang ideal, langsing, tipis, dan kedua pipinya agak sedikit membungkuk. Ijarnya, baju untuk menutupi separuh tubuh bagian bawah, sering melorot dari pinggangnya karena tubuhnya yang ramping dan kurus, lembut dan berwajah ramping. Kedua matanya cekung agak ke dalam, selalu menjaga rasa malu. Kedua betisnya kecil dan ramping, kedua pahanya kecil, padat dan kuat. Dahinya agak menonjol. Ia mewarnai jenggot dan ubannya dengan henna atau inai dan kata. Nah, baik, itu adalah bab kedua, gambaran atau ciri-ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita akan lanjut, sahabat Islam Kapah, ke dalam bab ketiga, yaitu keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Bapaknya adalah Utsman bin Amir bin Amr dan memiliki nama kauniyah Abu Khufafah. Ia masuk Islam pada Fatu Makkah. Abu Bakar As-Siddiq membawanya menghadap Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, mengapa kamu tidak membiarkannya saja hingga kamilah yang pergi mendatanginya? Bukannya ia yang kamu bawa datang kepada kami?" Lalu Abu Bakar As-Siddiq berkata,
dirinya yang lebih layak untuk mendatangi Anda, wahai Rasulullah. Lalu ia pun masuk Islam dan melakukan baiat atau janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah mengucapkan selamat kepada Abu Bakar As-Siddiq atas keislaman bapaknya dan berkata kepadanya, ubahlah warna rambutnya. Waktu itu rambut kepala Abu Khufafah berwarna seperti tanaman sagohamah, tanaman yang berwarna putih. Maksudnya adalah rambut Abu Khufafah sudah dipenuhi dengan uban. Dalam hadis ini memuat sebuah manhaj nabawi yang mulia yang digariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua. Hal ini diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW dalam hadis, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Adapun ibunda Abu Bakar As-Siddiq adalah Salma binti Sakhr bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Nama kauniahnya adalah Ummu al-Khair. Ia masuk Islam sejak dini. Adapun istri Abu Bakar As-Siddiq, maka ia menikah dengan 4 istri yang memberinya 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Para istri Abu Bakar As-Siddiq itu adalah yang pertama Hutailah binti Abdul al-Uja bin Sa'ad bin Jabir bin Malik. Keislaman Hutailah binti Abdul al-Uja ini masih diperselisihkan. Ia adalah ibunda Abdullah dan Asma. Abu Bakar As-Siddiq menceraikannya ketika masih pada masa jahiliyah. Ia pernah datang menemui putrinya yaitu Asma binti Abu Bakar di Madinah sambil membawakan buah tangan yang diantaranya adalah keju dan mentega. Namun Asma tidak mau menerima buah tangan itu, menolak kedatangannya dan menolak untuk mempersilahkannya masuk rumah. Lalu Asma meminta tolong kepada Aisyah agar menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, hendaklah Asma mempersilahkan ibunya masuk rumahnya dan hendaklah ia menerima hadiah itu. Dalam hal ini Allah menurunkan ayat, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Yakni Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan kebajikan kepada orang-orang kafir yang berdamai dengan kalian dan tiada memerangi kalian karena agama, seperti kaum perempuan dan orang-orang lemah di antara mereka. Semisal silaturahim, memberikan kemanfaatan kepada tetangga dan menjamu tamu, serta tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Allah juga melarang kalian berlaku adil di antara kalian dan mereka dengan menunaikan hak mereka, seperti menepati janji, menunaikan amanat, membayar harga barang yang dibeli secara penuh tanpa dikurangi. Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil dan meridhoi mereka, membenci orang-orang yang berlaku zalim dan menghukum mereka. Istri Abu Bakar yang kedua yaitu Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Ia berasal dari Bani Kinanah. Ia adalah janda dari Al-Harits bin Sakhbarah yang meninggal dunia di Makkah. Kemudian ia dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia termasuk perempuan yang masuk Islam sejak dini, melakukan baiat dan ikut hijrah ke Madinah. Ia adalah ibunda Abdurrahman dan Aisyah. Ia meninggal dunia pada masa Rasulullah di Madinah pada tahun ke-6 Hijriah. Yang ketiga, Asma binti Umais bin Ma'bad bin Al-Harits. Ia adalah Ummu Abdullah, termasuk salah satu perempuan yang ikut hijrah terdahulu. Ia masuk Islam sejak dini sebelum masa Rakom. Ia melakukan baiat kepada Rasulullah SAW dan ikut hijrah ke Habasyah bersama dengan suaminya yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian hijrah ke Madinah bersama-sama dengan suaminya. Lalu suaminya yaitu Ja'far bin Abu Thalib gugur sebagai syahid pada perang Mu'tah. Lalu dinikahi Abu Bakar As-Siddiq dan dikaruniai seorang putra bernama Muhammad. Di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis dari Asma binti Umais adalah Umar bin Al-Khattab,
Abu Musa, Abdullah bin Abbas, dan Ummu Al-Fadl, istri Abdullah bin Abbas. Ia termasuk perempuan yang memiliki kerabat musyawarah dari orang-orang terhormat, yang diantaranya adalah Rasulullah, Hamzah, Al-Abbas, dan yang lain-lainnya. Yang keempat, Habibah binti Kharijah. Ia adalah Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair Al-Asyariyah Al-Khajariyah. Ia mengandung Ummu Kulsum ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq tinggal bersama dengannya di As-Sunnah. Adapun anak-anak Abu Bakar As-Siddiq adalah yang ke-1, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah putra tertua Abu Bakar As-Siddiq. Ia masuk Islam pada kejadian Hudaybiyah dan keislamannya pun baik. Ia menyertai Rasulullah dan ia adalah sosok yang terkenal dengan keberaniannya. Setelah keislamannya, ia memiliki sejumlah jejak rekam, sepak terjang, dan catatan terpuji, mengesankan dan patut dikenang oleh kita sahabat Islam kafah. Yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah orang yang memiliki peran dan kontribusi besar dalam momentum hijrah, yaitu sebagai informan dan intelijen pada masa Rasulullah. Pada siang hari ia berada di tengah-tengah penduduk Makkah mendengarkan informasi-informasi mereka. Kemudian pada malam hari secara diam-diam ia menyelinap pergi ke gua tempat persembunyian Rasulullah dan ayahnya, yaitu Abu Bakar. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita dan informasi-informasi yang ia dengar. Lalu ketika waktu subuh datang, maka ia kembali ke Makkah. Ia terkena panah pada kejadian Taif yang menyebabkannya sakit beberapa lama, hingga akhirnya menyebabkan dirinya meninggal dunia sebagai syahid di Madinah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Muhammad bin Abu Bakar. Ia adalah putra Abu Bakar As-Siddiq dari istrinya yang bernama Asma binti Umais. Ia lahir pada tahun Haji Wada dan ia termasuk salah satu pemuda pemberani Quraisy. Ia hidup dalam pengasuhan Ali bin Abu Thalib dan diangkat olehnya menjadi gubernur Mesir, dan di Mesirlah ia terbunuh. Yang keempat, Asma binti Abu Bakar. Ia memiliki julukan Nidhoqain. Ia lebih tua dari Aisyah. Rasulullah adalah yang memberinya julukan Zat An-Nidhoqain. Kisah yang melatar belakangi julukan ini adalah bahwa ia membuatkan bekal perjalanan untuk Rasulullah dan ayahnya ketika keduanya hendak berhijrah. Namun ketika itu ia tidak menemukan tali yang bisa digunakan untuk mengikat bekal tersebut. Akhirnya ia merobek kain nidkhok, kain yang digunakan untuk ikat pinggang, menjadi dua bagian, lalu salah satunya ia gunakan untuk mengikat bekal tersebut. Maka Rasulullah pun menjulukinya Zat An-Niqotain. Yang kelima, Aisyah Ummul Al-Mukminin. Ia dikenal dengan sebutan As-Siddiqah binti As-Siddiq. Rasulullah menikahinya ketika ia masih berusia 6 tahun dan baru mencampurinya ketika ia berusia 9 tahun. Ia resmi diserahkan kepada beliau dan tinggal bersama beliau pada bulan Syawal. Ia adalah perempuan yang paling alim. Rasulullah memberinya nama Kauniyah Ummu Abdullah. Rasa cinta Rasulullah kepada Aisyah menjadi contoh ikatan suami istri yang soleh dan solehah, ideal. Sahabat. 6. Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Ia adalah putri Abu Bakar As-Siddiq dari istrinya yang bernama Habibah binti Kharijah. Abu Bakar As-Siddiq tatkala ajalnya sudah dekat berkata kepada Ummu Al-Mukminin, yaitu Aisyah, "Sesungguhnya kamu mempunyai 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan." Aisyah berkata, "Setahu saya saudara perempuanku hanya Asma. Lalu siapakah saudara perempuanku yang lainnya?" Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Janin yang masih ada dalam perut Habibah binti Kharijah, aku mendapat firasat kalau janin itu adalah berjenis kelamin perempuan." Ternyata benar, janin itu memang lahir perempuan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Janin itu yang selanjutnya diberi nama Ummu Kulsum, lahir setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Ummu Kulsum dinikahi oleh Thalhah bin Ubaidillah yang kemudian gugur pada perang Jamal. Ketika Ummu Kulsum dalam masa idahnya, Aisyah membawanya pergi ke Makkah. Itu adalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Nah, mungkin itu sobat Islam Kapah
pembacaan buku Sirah Abu Bakar As-Siddiq yang membahas tentang bab yang kedua, ciri fisik Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga yaitu usrah atau keluarga Abu Bakar As-Siddiq dengan para anak-anaknya. Semoga ada berkah dan manfaat, dan kita akan lanjut di episode berikutnya tentang catatan dan rekam jejak moral Abu Bakar As-Siddiq dalam masyarakat jahiliyah. Nantikan tema atau video selanjutnya di channel Islam Kafah. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru seputar sirah atau dilihat dari channel Islam Kafah. Mungkin itu yang dapat dipaparkan, semoga ada berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.